kemandirian masyarakat desa antara lain gitu ya. Nah, kita bicara tentang potensi ya, bukan bicara tentang demokrasi yang sempit. Maka kemandirian masyarakat desa adalah bisa dilakukan dengan pelatihan. Contoh gitu ya, kebutuhan masyarakat kita misalnya di capaian SDGs gitu kan ada berapa sih angka produktif dari masyarakat desa X gitu ya. Kalau kita ketahui mulai produktif itu sekitar umur 15 tahun gitu ya sampai dengan 65 tahun gitu. Itu mau diapakan ya tergantung situasionnya di situ. Misalnya umur produktifnya itu masyarakatnya ternyata secara geografis pertanian gitu. Maka jangan dipaksakan masyarakatnya itu untuk mengubah pertanian menjadi non pertanian yang nanti akan merubah fungsi tata guna lahan. Nah, nanti kalau itu dipaksakan maka bisa nanti terjadi sebuah bencana alam. Karena pembabadan lahan-lahan topsoilnya itu hilang yang mengandung kesuburan tanah. Berikutnya adalah inovasi alat baru. Biasanya kalau masyarakat sudah mulai menemukan jati diri kekuatannya di desa, itu akan tergali sendiri, akan berkeinginan membuat sesuatu yang baru, baik itu pengembangan alat yang ada ataupun dengan alat yang memang belum ada. Contoh yang saya dapatkan itu ada desa gitu ya. Di situ ketahanan pangannya itu dia masuk ke budidaya perikanan. Di mana di desa itu masyarakatnya sudah ada kelompok perikanannya. Terus karena ada program itu desa menggali gitu. Apa yang bisa saya perbuat dengan alokasi 20%. Gitu. Ternyata terjawab desanya itu memiliki beberapa kelompok perikanan, ada kelompok pertanian gitu. Ternyata ada sebuah kesulitan contoh di perikanan. Perikanannya itu adalah kesulitan untuk mendapatkan bibit ikan gitu ya. Ternyata bibit ikan nila ini harus membeli di kabupaten yang jauh gitu ya. Nah, ini kan jadi sebuah persoalan. Nah, sehingga saya sebagai pendamping mengontak BUMDes-nya gitu. BUMDes-nya apakah memiliki unit usaha perikanan? Ada itu. Nah, sekarang harus dilengkapi NIB-nya. Oh, NIB-nya sudah ada. Oke, NIB-nya sudah ada. Kalau ingin ini mulailah di tahun 2003 mulai bergerak sehingga BUMDes-nya itu membuat sebuah RAK terus nanti akan menjadi sebuah lampiran di dalam proyek penciptaan modal kebijakan. Seperti itulah yang kami lakukan. Nah, sehingga dapat juga berupa sosialisasi tentang cara pengolahan suatu produk. Ini saya lakukan pada desa Pandak gitu ya. Di desa Pandak itu dia berkeinginan gitu ya, sesuai dengan keinginan dari stakeholder yang ada, baik masyarakat gitu ya, kepala desa, terus BPD, lembaga itu, gimana caranya desa kami cukup di desa saja. Kalau ke kota, kami hanya 30 menit, nggak nyampe itu. Kita 30 menit itu ke pusat kota. Tapi kami jangan ke sana, mereka yang datang ke sini. Gimana caranya pendamping? Jika dari situ dibentuk sebuah data-data yang ada bahwa masyarakat desa Pandak itu memiliki keinginan kuat, berarti ada sebuah potensi sumber daya. Sumber daya manusianya apa aja gitu. Oh, ada yang UMKM yang buat kuliner, terus ada yang ke perikanan gitu. Nah, UMKM-nya udah sampai mana? Apakah sudah ke digitalisasi gitu? Oh, sudah ada, tapi baru
apa namanya promosinya WA Group gitu. Oh, yang satunya lagi udah masuk ke apa namanya YouTube gitu. Nah, hal-hal semacam ini mesti harus ditangkap positif khususnya oleh para pendamping. Gimana caranya kekuatan ini bisa menjadi terkumpul gitu. Nah, dari situ kami mencoba untuk mengkanalisasikan kepada perguruan tinggi gitu ya. Ini kemarin dibantu oleh beberapa perguruan tinggi, antara itu ada Unsud, ada Amikom, ada STT Telkom, ada di Poltekkes Semarang gitu. Mereka datang ke situ disajikan sebuah data kami itu desanya tinggi kayak gini gitu. Nah, sehingga dibuatlah sebuah roadmap ini menuju ke wisata desa perkembangannya ke depan. Ternyata di tahun 2023 ternyata sangat bagus karena dana desa yang digelontorkan itu prioritasnya adalah pengembangan wisata desa, dan sebagai pendamping harus bisa membaca sebetulnya ke tahun-tahun berikutnya itu dana desa itu arahnya kemana, karena biasanya dari isu-isu itu biasanya akan menjadi sebuah kejelasan arah daripada dana desa. Nah, sekali lagi dari sosialisasi tentang cara pengelolaan satu produk ini juga akan ada. Nah, contoh di Desa Pandak itu ada ubi ungu gitu ya. Nah, di situ sudah brand mark gitu ya. Artinya mau cari dia ada yang pesen gitu ya, sudah bisa telayani juga jamur. Padahal kalau saya lihat itu desanya kecil, lahan pertaniannya juga sangat sempit, tapi masyarakatnya punya berkeinginan bahwa nggak harus kami harus punya lahan yang luas, nggak harus kami harus bertani, tetapi di lingkungan warga ada petak tanah gitu ya. Nah, sehingga dibuatlah lahan-lahan pertanian oleh KWT gitu ya. Nah, oleh KWT terus ditangkap oleh pemerintah desa, ini harus disuplai, harus didampingi biar masyarakat yang apa namanya terorganisir dalam sebuah KWT kedepannya bisa menopang spot-spot wisata desa.